Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Selamat pagi Enci. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Luar biasa. Walaupun enci-enci ada di sini dan adik-adik ada di rumah, kita harus tetap semangat. Enci tahu, pasti adik-adik semua sudah tidak sabar untuk memuji Tuhan. Maka dari itu, mari kita nyanyi hati yang gembira. Mau nanya, di sini siapa yang mau jadi Laskar Kristus? Aku, Enci. Wah, semua mau jadi Laskar Kristus. Enci juga mau menjadi Laskar Kristus. Berarti kita harus lebih semangat lagi. Kalau begitu, Enci undang kita berdiri dan kita bernyanyi Laskar Kristus. Anak sekolah minggu kan? Iya, Ci. Kalau kita anak sekolah minggu, mari kita bernyanyi Aku Anak Sekolah Minggu. Sudah menjadi Laskar Kristus. Adik-adik mau tidak menjadi anak Tuhan?
Mau, Ci. Kalau mau menjadi anak Tuhan berarti harus lebih semangat lagi. Tapi kita tetap berdiri ya. Kalau begitu, mari kita bernyanyi anak Tuhan. Adik-adik, kita masih berdiri ya. Di sini adik-adik tadi sudah mau menjadi anak Tuhan. Kalau mau menjadi anak Tuhan, kita harus lepaskan iblis dari tubuh kita. Dan agar iblis hilang dari tubuh kita, mari kita tetap memuji nama Tuhan dan mari kita bernyanyi dalam nama Yesus. Tadi adik-adik sudah gembira, sudah bernyanyi. Sebelum kita masuk ke ibadah kita, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, kita lipat tangan kita sambil kita menyanyikan Tanganku Ada Dua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembali beribadah pada pagi hari yang cerah ini. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Dan juga Tuhan, Engkau yang memberkati encik-encik di sini dan juga adik-adik yang ada di rumah. Dan apabila ada adik-adik teman kami yang sedang sakit, kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan dan mengangkat segala penyakit mereka. Dan juga Tuhan, kami akan melaksanakan ibadah kami, kiranya Engkau memberkati dari awal sampai akhir Tuhan.
Hanya ini doa anak-Mu Tuhan. Terima kasih. Amin. Adik-adik, kita masih semangat kan? Semangat Enci. Kalau begitu, kita ambil kidung jemaat kita yang ada di samping kita. Kita buka kidung jemaat nomor 3 ayat 1. Mari kita berdoa dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sinar surga cemerlang terang Allah yang semarak. Ya, sinarilah terang dan terangilah hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan bagi kami. Ya Tuhan, mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, kembali kita membuka kidung jemaat kita dari nomor 415 ayat 1. Taurat kita untuk minggu ini diambil dari Tita ke-6. Mari sama-sama kita mengucapkan Tita ke-6. Jangan membunuh.
Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Tahu gak adik-adik, kalau Yesus ada loh di dalam diri kita. Jadi kalau Yesus ada dalam diri kita, kita harus lebih semangat. Dan Tuhan Yesus juga tahu loh kita berbuat baik ataupun jahat. Jadi kita harus berbuat baik pada Tuhan Yesus. Dan marilah kita bernyanyi Yesus kekasih jiwaku. Tuhan sudah menjadi kekasih jiwa bagi kita. Untuk itu, mari kita menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Ayo adik-adik, kita satukan hati kita tutup mata, kita lipat tangan. Mari kita mengakui dosa dan kesalahan yang kita lakukan dalam 1 minggu ini. Marilah kita meminta pengampunan dari Tuhan Yesus agar kita layak menerima berkat-Nya. Tuhan Yesus, kami tahu kami adalah anak-anak-Mu yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Kami sering melanggar dan melupakan perintah-Mu. Kami sering melawan orang tua, bertengkar dengan kakak, abang, adik, dan teman-teman kami. Kiranya Tuhan, Engkau mengampuni kami sehingga kami layak disebut anak-anak Tuhan. Adik-adik, masih semangat kan? Masih, Enci. Kalau masih semangat, kita bangkit berdiri, kita menggerakkan tangan kita. Mari kita bernyanyi, Ku Buka Alkitab.
lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Ayat bulanan untuk bulan ini masih dari kitab Yesaya 40 ayat 31. Enci akan membacakan dari kitab Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berjalan dan tidak lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian ayat bulanan kita di bulan ini. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1. Mampirlah dengan doaku. Mari kita mengucapkan kesaksian iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sana turun dalam surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan khotbah dari Inang Bibel Froh, tahu nggak adik-adik? Kalau lagu yang akan kita nyanyikan ini ada loh di khotbah yang akan dibawakan Inang Bibel Froh. Lagunya adalah Goliat Datang. Mari kita menyanyikan Goliat Datang. Goliat
Adik-adik sekolah minggu, kita mau mendengarkan khotbah untuk anak-anak sekolah minggu. Ada baiknya kita menyatukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami beroleh kesehatan hingga pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bukakan hati dan pikiran anak-anak sekolah minggu supaya memberikan hatinya, pikirannya untuk mendengarkan firman-Mu. Sehingga kami beroleh kekuatan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Goliat datang dengan pedang. Sementara Daud datang atas nama Tuhan. Khotbah kita di pagi hari ini juga adalah bagian dari lagu pujian tadi. Khotbah kita diambil dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai ayat 50. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai ayat 50. Adik-adik pasti sudah menyediakan Alkitabnya ya di rumah masing-masing. Ayo kita buka Alkitabnya, mari kita baca. Sekarang Inang membacakan untuk kita semua. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Palestin itu. Orang Palestin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Palestin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Palestin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Palestin itu mengutuki Daud. Pula orang Palestin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Palestin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Palestin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Palestin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Palestin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Palestin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah.
Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umbannya dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Demikian firman Tuhan. Halo adik-adik, masih semangat mendengarkan firman Tuhan? Iya, tadi sudah menjadi anak Tuhan, sudah menjadi laskar Kristus, jadi harus semangat. Sekarang adik-adik lihat dulu. Kalau ada adiknya di sampingnya, lihat dulu perbandingannya. Siapa yang lebih besar? Apakah abang, kakak, atau adik? Lihat siapa yang paling besar. Ayo, Enci Sabrina. Enci Sabrina, tolong Kak maju ke depan. Lihat dulu siapa yang lebih besar, Enci Sabrina atau Inang? Siapa yang lebih besar? Iya kan, Enci Sabrina. Kecil sekali inangnya. Enci Deborah. Terima kasih Enci Sabrina. Enci Deborah. Ayo Ci. Lihat. Siapa yang lebih besar? Enci Deborah. Inang lebih kecil lagi. Terima kasih Enci Deborah. Ada abang ganteng lagi. Siapa itu? Bang Tony. Ayo, mana Bang Tony? Udah rindu kan? Melihat Bang Tony kan? Mendengar suaranya kan? Lu coba lihat. Siapa lebih besar? Bang Tony. Takut. Inang lebih kecil lagi. Terima kasih Bang Tony. Oke. Seperti itu juga khotbah sekolah minggu di pagi hari ini. Tahu cerita Daud dan Goliat? Goliat yang hampir 3 meter tingginya. Bukan hanya tinggi, besar gemuk lagi. Dibandingkan dengan Daud yang kecil. Daud mau melawan Goliat. Goliat itu orang Palestina. Setelah Daud menghampiri Goliat dan orang-orang Palestina, banyak kali cercaan kepada Daud. Diejek dia, dimaki dia, dihina dia. Apa katanya? Masa orang yang kecil, orang yang pendek melawan orang yang lebih tinggi dan besar gemuk? Ayo adik-adik, coba dulu pikirkan. Siapa menurut kalian yang menang kalau berperang? Orang yang tinggi besar 3 meter dan gemuknya 200 kilogram melawan orang yang pendek 1 meter tingginya, berat badannya 50 kilo. Ayo, siapa yang menang? Orang yang besar. Goliat itu orang besar. Kalau dari pemandangan orang-orang Palestina, Daud itu kalah. Enteng itu melawan itu. Maka tadi Goliat mengatakan kepada Daud, apa tadi dikatakannya? Kamu mau melawan saya? Kecil itu. Nanti kamu kuangkat, kukasih menjadi makanan burung-burung di udara. Seperti itu katanya. Tetapi tahu adik-adik, Daud tidak gentar. Daud tidak takut. Kenapa? Karena seperti lagu tadi, Daud datang demi nama Tuhan. Dia tidak gentar. Dia mengandalkan Tuhan. Melawan, berperang dengan Goliat. Apa alatnya? Kalau Daud membawa pedang yang besar, yang panjang. Kalau Daud hanya membawa apa? Batu sama apa tadi? Umbannya kan? Sama umbannya. Itu aja alatnya. Ada sungai
diambilnya 5 batu yang licin, yang kecil. Bagaimana caranya melawan Goliat? Caranya apa? Setelah ini saatnya berperang. Daud menghampiri Goliat. Diambil batu dari sakunya. Kemudian batu itu tepat kena dahinya. Dahi siapa? Dahi Goliat. Mati dia. Kalau dari pemikiran manusia biasa, itu hal yang mustahil. Namun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena apa? Yang mau bisa kita pelajari dari sini adik-adik sekolah minggu, tidak ada yang melebihi dari kekuatan Tuhan. Tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Tuhan. Kenapa dikatakan seperti itu? Daud buktinya. Dia tidak gentar, dia tidak takut untuk melawan Goliat yang begitu tinggi besar. Karena apa? Dia yakin dan percaya Tuhanlah yang berperang melalui Daud. Seperti itu. Apa yang bisa kita pelajari? Adik-adik sekolah minggu, Goliat yang begitu tinggi besar itu menjadi suatu tantangan, gambaran tantangan dalam kehidupan kita. Apa tantangan bagi adik-adik sekolah minggu? Tantangannya banyak. Sekarang ini belajar di rumah ya. Ada yang daring, ada yang Zoom. Sekolah dari rumah. Apa tantangannya? Malas. Apa tantangannya? Lebih enak nonton TV. Tantangan yang besar itu. Apa tantangannya? Dengan belajar dari rumah apakah bisa menjadi atau dapat juara? Tantangan yang besar itu. Tapi ingat, kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, kemalasan itu akan kalah. Malas itu akan kalah. Sehingga tumbuhlah kerajinan di dalam hati kita semua. Adik-adik sekolah minggu bisa seperti itu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu yang kedua tadi. Kalau kita merasa kita bodoh, kita kecil, kita tidak mampu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hanya satu saja yang mau diminta bagi adik-adik sekolah minggu. Apa itu? Mau belajar, mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Daud juga mau disuruh oleh Allah untuk melawan Goliat. Melawan Goliat yang begitu besar. Kita juga seperti itu. Mari mau mengalahkan apa? Tantangan-tantangan yang tantangan yang besar. Apalagi yang kedua, ini pandemi COVID-19. Itu tantangan besar. Bagaimana kita supaya bisa menang melawan itu? Yang pertama, berserah kepada Tuhan. Berdoa, jangan lupa. Ayo adik-adik sekolah minggu, hampir 2 tahun loh tidak masuk ibadah sekolah minggu. Ayo, siapa yang lupa berdoa? Ada yang lupa bagaimana caranya berdoa? Oh, lebih enak nonton, lebih enak main game. Ujung-ujungnya apa? Lupa berdoa, tinggal berdoa. Ayo, siapa? Coba jujur dulu. Inang tidak melihat, tapi ingat, Tuhan Yesus tahu dan melihat segala sesuatu yang kita kerjakan. Jangan-jangan bagaimana? Apakah kita masih hidup seturut dengan Tuhan? Yang ketiga, kemenangan akan selalu ada bagi kita kalau bersama-sama dengan Tuhan. Yakinlah, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan akan terkabul kalau kita bersama-sama dengan Tuhan. Sebab apa?
Tuhan mengetahui apa yang terpenting dalam hidup kita. Dalam khotbah ini Tuhan mengetahui kemenangan apa yang mau Tuhan tunjukkan di hadapan orang-orang Palestina. Daud melawan Goliat. Tetapi yang mau dikatakan kemenangan itu tidak akan tercapai apabila kita lepas, kita tidak percaya atas kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Adik-adik, kemenangan apa yang mau dicita-citakan? Maunya, Inang, aku dapat juara lah semester ini. Bisa, asal bersama-sama dengan Tuhan. Percaya akan kuasa Tuhan. Tapi jangan hanya percaya saja, tidak ada belajarnya, harus juga diiringi dengan belajar. Kalau kita belajar, giat belajar, buahnya apa? Pasti kemenangan. Apa itu? Kepintaran. Akan diperoleh. Cita-cita kita akan diberikan. Amin? Amin. Masa enggak diaminkan anak-anak sekolah minggu? Amin? Amin. Iya, itu. Untuk itu adik-adik sekolah minggu, apa yang mau kita lihat dari khotbah ini? Yang pertama tadi, ingatlah kuasa Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita. Jangan ragu. Yang kedua, jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Jangan andalkan kepintaran kita sendiri. Jangan andalkan kecakapan kita sendiri. Kalau kecakapan, kepintaran, kekuatan yang kita andalkan, apa yang terjadi? Kekalahan. Seperti Goliat yang menganggarkan tubuhnya yang besar, yang tinggi, melawan orang kecil, Daud. Ujung-ujungnya apa? Dia kalah. Yang ketiga, kemenangan akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Kalau kita percaya kuasa Tuhan juga bersama-sama dengan kita. Berdasarkan iman percaya kita, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita akan dimenangkan melawan segala sesuatunya. Apa itu? Tantangan, rintangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Sehingga keinginan kita, kerinduan kita, cita-cita kita, Tuhan wujudkan itu dalam kehidupan kita. Kalau itu terbaik menurut Tuhan bagi kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini Tuhan telah berkumandang di tengah-tengah ibadah anak-anak sekolah minggu. Kami mau belajar dari Daud yang hanya menganggarkan kuasa daripada Tuhan. Hanya memberikan segala tantangan kehidupan yang mau dia jalani, Tuhan yang berkuasa atas kehidupannya. Sehingga beroleh kemenangan daripadamu. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada Tuhan. Di setiap studi mereka masing-masing, di setiap pekerjaan mereka masing-masing, supaya menjadi anak-anak kebanggaan orang tua. Impian cita-cita mereka Tuhan wujudkan sehingga beroleh kemenangan daripadamu. Tuhan, kami mau belajar daripadamu. Ajarilah kami supaya jangan berlandaskan pengetahuan kami, kekuatan kami yang kami miliki pribadi lepas pribadi. Namun biarlah kuasa-Mu yang senantiasa bekerja atas setiap kerinduan kami. Orang tua kami Tuhan dimanapun mereka berada, berkati mereka, berkati pekerjaan mereka. Jikalaupun mereka dalam keadaan sakit, angkatlah penyakit dari tubuhnya Tuhan, sehingga beroleh kesembuhan daripadamu, bisa membimbing anak-anak sekolah minggu ke jalan yang Tuhan kehendaki. Di setiap pekerjaan mereka berkati Tuhan, supaya menjadi sumber kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami berdoa dan percaya hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ayo adik-adik sekolah minggu, kita bernyanyi lagi, semangat.
Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan khotbah yang dibawakan Inang Bibelfro. Ternyata walaupun Daud badannya kecil, dia bisa mengalahkan Goliat yang badannya besar sekali. Dan sekarang adik-adik, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Mari adik-adik, kita angkat tangan kita dan sambil mengucapkan janji kita pada Tuhan. Mari sama-sama kita mengucapkan janji kita. Ku persembahkan ini Tuhan, dengan segenap hatiku, aku tidak bohong. Sambil menyanyikan lagu, kita menaburkan. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan malam. Kita menantikan rasa penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan malam. Kita menantikan rasa penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Adik-adik sekolah minggu, kita sampai ke penghujung ibadah kita. Untuk itu, Inang undang di tempat masing-masing kita berdiri untuk berdoa persembahan kita. Marilah kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu, Enci. Oke.